memang sebenarnya banyak isu-isu yang aku angkat seperti isu-isu kesetaraan gender juga, isu-isu anak lainnya gitu yang ada di seluruh Indonesia yang aku riset juga, tapi memang bahasanya itu adalah gaya bahasa anak. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Akang Ilham, tentunya yang selalu menemani Sobat KPAI dalam acara podcast Bincang-bincang Perlindungan Anak. Ya, Sobat KPAI di pagi yang luar biasa ini, di pagi yang semangat ini, tentu kita sudah kehadiran tamu yang istimewa nih. Tamu yang luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semua. Ia seorang penulis, seorang motivator, juga sekaligus Sobat KPAI yang telah menerima anugerah KPAI tahun 2022. Mari kita panggil dengan sorakan yang meriah. Inilah Kakak Fayana. Oh, halo Kak Fayana. Halo Kang Ilham dan teman-teman semuanya. Halo, ini apa kabar nih? Alhamdulillah baik, luar biasa. Akang gimana Baik kabarnya, ya. Kang? Alhamdulillah, luar biasa. Harus luar biasa dong ya. Oke, siap, betul. Oke, mungkin aku sekaligus sapa teman-teman atau sobat KPAI juga yang ada di seluruh Indonesia ya, Kang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat KPAI, perkenalkan nama aku Fayana Ailisa Deviani, biasa dipanggil Fayana atau akrab disapanya Fay juga ya. Jadi FAY gitu. Fay, betul. Oke. Betul. Aku lahir di Jakarta tanggal 6 Maret tahun 2005. Tahun ini 2022 usia aku 17 tahun dan aku masih menduduki kelas 12 di SMA Islam Dian Didaktika di Kota Depok di Provinsi Jawa Barat. Seperti itu, Kak. Wah, lengkap sekali, luar biasa. Ya, berarti saya panggil Fay ya, Kak Fay ya. Boleh, silakan. Oke, siap. Usia 17 tahun, sekolahnya di SMA Islam Dian Didaktika. Betul. Iya. Nah, Kak Fayana, kalau boleh tahu hobi Kak Fayana ini apa nih? Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan denger aku seorang penulis, pasti mikirnya aku hobinya nulis kan ya. Jadi selain aku benar hobinya nulis gitu ya dari kecil, dari aku masih usia 3 tahun, 7 tahun aku sudah mulai untuk menerbitkan buku. Kemudian aku juga suka public speaking, jadi aku suka ngobrol sama orang, aku suka jadi host, aku sering diundang jadi narasumber di berbagai event atau misalkan media televisi gitu, media radio dan lain sebagainya. Kemudian juga aku suka berorganisasi. Mungkin buat teman-teman semua yang misalkan masuk forum anak atau misalkan organisasi-organisasi perlindungan anak atau organisasi lainnya gitu ya, OSIS, PMR dan lain sebagainya, aku juga masuk ke dalam berbagai organisasi di Indonesia. Salah satunya juga aku mendirikan salah satu organisasi juga gitu. Jadi setelah pada akhirnya aku 5 tahun masuk ke dalam organisasi-organisasi yang aku minati, akhirnya di kelas 12 ini aku mulai untuk mendirikan organisasi aku sendiri. Kurang lebih seperti itu kan. Dan sebenarnya banyak sih hobi-hobi aku lainnya. Aku tuh termasuk yang banyak ingin tahu gitu sebenarnya. Jadi aku juga suka musik, kemudian juga aku suka gambar, aku juga sempat juga nari gitu. Jadi berbagai macam seni itu sebenarnya pernah aku jalanin gitu, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu sih, Kang. Jadi semua hal yang memang Kak Fay ini sukai ya, selain membaca, menulis, menggambar, main gitar juga ya. Betul. Berarti kan kalau musik main gitar juga bisa ya. Main gitar kebetulan kalau musik. Keren. Nah, selain hobi juga saya buka-buka nih profilnya Kak Fayana sebelum saya ngobrol dengan Kak Fayana nih. Ternyata Sobat KPAI harus tahu nih, Kak Fayana ini sudah mendapatkan atau menerima berbagai penghargaan nih. Kalau boleh tahu penghargaan apa aja nih Kak Fayana?
Oke, kalau penghargaan selain yang teman-teman ketahui, alhamdulillah di 2022 ini mendapatkan penghargaan dari KPAI ya. Terima kasih kakak-kakak, Bapak Ibu dari KPAI yang sudah memberikan tokoh anak inspiratif ya kepada saya di tahun ini. Dan sebenarnya karena aku sudah menjalankan perjalanan aku menjadi seorang penulis, menjadi seorang aktivis itu dari tahun 2013, sudah ada beberapa penghargaan yang aku dapatkan seperti dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Teknologi itu di tahun 2021 di Anugerah Kebudayaan Indonesia gitu sebagai tokoh anak inspiratif juga yang memang aku kan menggeluti di bidang kepenulisan dan juga kebudayaannya di bidang budaya menulis gitu ya. Kemudian juga ada Tunas Muda Pemimpin Indonesia tahun 2017 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian juga aku alhamdulillah tahun 2021 diberikan amanah sebagai winner atau juara satu dari Putri Pendidikan Remaja Indonesia tahun 2021 oleh Putra Putri Pendidikan Indonesia. Dan sebenarnya ada beberapa penghargaan lainnya dari Gubernur Jawa Barat juga sebagai inspirator anak Jawa Barat, kemudian juga tokoh anak inspiratif juga, pelajar berprestasi dari Kota Depok, kurang lebih seperti itu sih. Tapi semua itu tidak bisa aku dapatkan sendirian, jadi pastinya itu juga didukung oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu di lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itu, Kak. Keren sekali, luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan selamat nih Kak Fayana yang sudah menerima anugerah KPAI 2022 dengan kategori tokoh anak inspiratif yang peduli terhadap perlindungan anak. Selamat ya. Terima kasih Kang. Tambah semangat untuk kedepannya. Wah keren banget nih, banyak banget ya penghargaan-penghargaan yang sudah diterima oleh Kak Fay ya. Luar biasa. Nah, Sobat KPAI juga ingin tahu nih, penasaran pastinya Kak Fayana, kegiatan apa sih yang saat ini Kak Fayana lakukan khususnya dalam isu perlindungan anak nih? Oke, mungkin di sini aku izin cerita ya Kang ya kepada teman-teman dari Sobat KPAI juga. Jadi apa sih yang sudah aku lakukan khususnya dalam perlindungan anak ini sendiri? Karena kan memang KPAI ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya teman-teman ya, jadi memang fokusnya terhadap perlindungan anak. Nah mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang dari forum anak atau misalkan memang banyak juga nih inovasi-inovasi yang kemudian dilakukan berhubungan sama perlindungan anak. Nah aku juga demikian. Jadi ceritanya sejak tahun 2013 aku sudah mulai untuk menulis buku teman-teman. Jadi sejak aku usia 7 tahun, aku mulai nih untuk menulis buku aku sendiri dan menerbitkan buku pertama aku gitu. Jadi ceritanya gimana sih kok bisa sampai menerbitkan buku gitu ya. Jadi mungkin aku cerita sedikit gitu ya, flashback kembali nih. Jadi pada saat aku usia 3 bulan nih teman-teman, aku masih baru lahir gitu ya. Mama dan papa aku ini sering banget atau senang sekali untuk mendongeng gitu. Jadi membacakan buku sebelum aku tidur gitu. Jadi pada saat usia 3 bulan walaupun aku belum ngerti gitu ya Kang ya, tapi tetap dibacakan buku oleh kedua orang tua aku. Hingga pada akhirnya pada saat aku usia 3 tahun, aku sudah mulai untuk bisa baca dan tulis sendiri. Jadi setelah aku yang awalnya dibacakan dongeng, akhirnya aku sudah mulai untuk bisa baca dan tulis, aku diajak nih ke toko buku untuk pilih buku mana nih yang aku suka, yang pengen aku baca gitu. Akhirnya pada saat aku usia 7 tahun, aku menemukan nih salah satu lomba dari KKPK Darmizan, Jusmi, temanya aku dan hobiku. Dan kebetulan waktu itu aku lagi ikutan ekskul sulap gitu. Jadi hobi aku adalah sulap nih teman-teman. Oh sulap gitu juga ya? Akhirnya aku jadi memang tertarik banyak hal gitu ya. Nah waktu itu tahun 2013 aku akhirnya menulis nih dari inspirasi pengalaman aku sendiri gitu. Dan waktu itu ceritanya aku kan 7 tahun ya teman-teman ya, sedangkan lawan-lawan aku atau orang-orang yang mengikuti lomba tersebut itu usia 12, 13 tahun. Jadi secara logika pastinya mereka sudah lebih banyak pengalamannya gitu. Usianya lebih tinggi daripada Kava ya. Dengan modal atau betul banget, lebih senior gitu ya bilangnya ya. Senior ya. Nah kemudian pada saat itu akhirnya hanya dengan modal berani nyoba dulu aja deh gitu, nothing tulus gitu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah karena rezeki nggak pernah ketukar, akhirnya aku menjadi juara 2 dan itu jadi buku pertama aku sampai dengan sekarang 2022 aku sudah menerbitkan 55 buah buku teman-teman gitu. Dan memang 55 buku itu 55 Kak? Betul Kang Ilham. Betul, 55. Keren banget. Gitu teman-teman, dan memang amin, terima kasih Kang Ilham. Jadi memang sebenarnya buku-buku itu tuh hubungan juga nih teman-teman
sama perlindungan anak. Jadi karena ceritanya aku yang pada awalnya didongengin sama orang tua aku akhirnya bisa baca sendiri, akhirnya jadi suka nulis gitu kan ya. Dan memang karena aku waktu itu masih usia 7 tahun, otomatis yang aku tulis berhubungan juga sama anak dong ya kan. Karena kan aku juga masih anak gitu. Akhirnya sejak saat itu aku mulai mendalami nih gimana sih caranya untuk nulis dengan baik dan benar gitu. Kemudian aku belajar dari banyak buku yang kemudian aku baca. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, karena dari kecil aku sudah fokusnya terhadap cerita-cerita anak, kemudian setelah aku sudah mulai mengerti terkait perlindungan anak, aku mulai menulis nih cerita-cerita fiksi untuk anak yang memang bahasanya ini gaya bahasa anak, tapi ada unsur-unsur yang bisa mereka pelajari alias pesan moralnya. Kayak misalkan contohnya aku ada beberapa cerita atau salah satu cerita aku yang mengambil soal isu dari seorang anak yang tinggal di perbatasan dan bagaimana caranya dia untuk bisa mempertahankan kebangsaan dia sebagai seorang warga negara Indonesia gitu. Kemudian ada juga yang tentang bagaimana sih kita untuk bisa belajar literasi, kemudian juga bagaimana kita sebagai seorang anak untuk melindungi anak-anak di sekitar kita. Aku juga ada cerita yang berhubungan juga sama anak jalanan, kemudian gimana caranya kita untuk bisa melindungi satu sama lain gitu. Jadi memang sebenarnya banyak isu-isu yang aku angkat seperti isu-isu kesetaraan gender juga, isu-isu anak lainnya gitu yang ada di seluruh Indonesia yang aku riset juga, tapi memang bahasanya itu adalah gaya bahasa anak gitu. Jadi memang sebenarnya buku-buku aku itu 55 itu rata-rata memang diperuntukkan untuk anak-anak gitu karena isinya adalah bahasa anak itu sendiri dan isu-isunya juga bisa mereka pahami dengan mudah seperti itu. Kemudian selain aku memiliki perjalanan sebagai seorang penulis yang sudah menerbitkan 55 buah buku yang berhubungan sama pelindungan anak itu sendiri, aku juga aktif nih teman-teman di organisasi. Jadi aku tuh juga masuk ke forum anak. Jadi kalau teman-teman tahu forum anak gitu ya, di bawahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, aku mulai masuk forum anak itu dari tahun 2017. Jadi waktu itu mungkin aku sebelumnya juga sudah sempat singgung gitu ya, aku mendapatkan penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sejak saat itu aku jadi tahu Forum Anak Nasional. Jadi pada saat aku menerima penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia itu ada satu acara nih bersama teman-teman Forum Anak Nasional di Hari Anak Nasional. Karena kebetulan penghargaan itu diberikannya pada saat Hari Anak Nasional tahun 2017 gitu. Akhirnya aku mulai mengenal nih Forum Anak, wah ternyata ada loh organisasi yang memang bisa nih untuk memperjuangkan hak-hak anak secara bersama-sama. Akhirnya aku mulai masuk dan awalnya aku masuknya di Forum Anak Kota Depok dan Forum Anak Provinsi Jawa Barat sebagai khususnya di bidang klaster 4 yaitu di bidang pendidikan. Akhirnya 2020 sampai 2022 aku masuk nih di organisasi Forum Anak tingkat nasional. Jadi yang awalnya di Kota Depok, kemudian di Provinsi Jawa Barat masuk ke nasional. Kemudian aku naik nih dari Forum Anak Kota Depok yang awalnya pengurus saja, akhirnya aku menjadi ketuanya gitu. Menjadi ketua umum Forum Anak Kota Depok di tahun 2020 sampai 2022. Dan pastinya masuk ke Forum Anak yang memang satu. Iya, dan kemarin kebetulan baru saja lengser dan sekarang menjadi fasilitator kebetulan Kang gitu. Wow. Gitu dan program-programnya banyak teman-teman, inovasi-inovasi yang kita lakukan gitu berhubungan juga sama konvensi-konvensi hak anak yang sesuai gitu ya. Jadi mulai dari klaster 1 sampai dengan klaster 5 kita bersama-sama untuk melindungi anak-anak di Indonesia, khususnya kalau di Forum Anak Kota Depok di Kota Depok, Jawa Barat di Jawa Barat, dan Indonesia atau nasional itu di seluruh Indonesia, bagian Indonesia gitu sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Selain aku jadi seorang penulis, aku juga masuk ke organisasi, tapi memang tidak hanya stop sampai di Forum Anak aja. Jadi advokasi yang aku lakukan itu bukan hanya karena aku sebagai pengurus Forum Anak, tapi memang aku yang memiliki ketertarikan untuk bisa mengembangkan pribadi atau mengembangkan generasi-generasi muda. Karena kan kalau misalkan teman-teman ketahui gitu ya, di tahun 2030, 2045 akan ada bonus demografi, Indonesia Emas, yang nantinya kitalah itu teman-teman anak-anak itu sendiri yang nantinya akan meneruskan gitu perjuangan Bapak Ibu yang sekarang sedang ada di KPAI, ada di misalkan kursi menteri, ada yang teman-teman mungkin jadi presiden dan lain sebagainya gitu. Jadi memang aku sendiri ini fokus terhadap pengembangan dari pribadi anak-anak itu sendiri gitu. Jadi memang karena itu munculnya dari kesadaran aku mulai untuk membuat advokasi secara pribadi gitu. Jadi selain aku jadi penulis, selain jadi pengurus Forum Anak juga, ketua Forum Anak juga, aku juga aktif
hidupnya itu sebagai seorang aktivis yang berhubungan juga atau memiliki relasi bersama Plan Internasional Indonesia, kemudian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian juga dengan berbagai lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang ada di Indonesia ini juga untuk bersama-sama kita bikin program nih teman-teman. Kalau misalkan dari aku pribadi, memang perlindungan anaknya itu fokusnya di bidang khususnya pendidikan literasi gitu. Jadi bagaimana seorang anak itu untuk bisa mengetahui bahwa budaya literasi di Indonesia itu perlu untuk ditingkatkan. Karena zaman sekarang itu kan banyak banget ya Kang, ada hoax-hoax atau misalkan informasi-informasi yang tidak fakta gitu, dan kemudian anak-anak itulah yang harus kita lindungi gitu. Kalau misalkan mereka secara tidak sengaja menerima informasi yang tidak fakta, kemudian mereka tidak tahu, kan kita nggak akan tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi memang dari situlah nih kita harus build gitu, kita harus bangun bagaimana anak itu untuk bisa aware terhadap budaya literasi. Aku juga punya ini Kang, di rumah ada bilik literasi gitu. Jadi apa itu? Teman-teman bisa baca, ada bilik literasi di rumah aku. Oh, bilik literasi ya? Di lantai atas, betul. Gitu kan. Jadi program-program yang dilakukan mulai dari kesadaran aku pribadi yang kemudian aku sebarkan juga nih kepada teman-teman di lingkungan sekitar aku, untuk kalau mereka sudah teredukasi, mereka harus mulai mengedukasi sesama juga. Jadi nggak cuma dari diri mereka sendiri. Mungkin ceritanya dari aku seperti itu kurang lebih Kang. Wah, ini saya sampai bengong, banyak banget kegiatan yang dilakukan. Amin, alhamdulillah. Ya, sehingga memang ini usia 17 tahun tapi banyak hal yang dilakukan yang memang bermanfaat bagi seluruh anak Indonesia dan juga remaja nih Kak Fayana, termasuk ataupun yang memang khususnya untuk terkait dengan literasi ya. Betul. Kak Fayana. Nah, sebelum masuk ke literasi nih Kak Fayana, ini kan banyak banget kegiatan sekolah iya, belajar iya, organisasi iya, menyalurkan hobi iya tadi yang disampaikan Kak Fayana, menulis juga buku juga iya. Nah, gimana sih Kak cara membagi waktu Kak Fayana agar semuanya memang berlancar dengan baik begitu kan, tanpa ada hal-hal yang memang membuat terganggunya sekolah ataupun belajarnya. Gimana Kak Fayana? Oke, kalau dari aku pribadi Kang, gimana sih caranya untuk bagi waktu gitu ya? Mungkin sobat KPAI yang masih remaja atau masih teman-teman seusia aku juga gitu, kayak gimana nih caranya usia-usia kita untuk bisa membagi waktu dengan baik gitu ya? Karena banyak juga nih Kang teman-teman aku yang bilang kayak, Vena kegiatannya banyak banget, nggak pernah main ya gitu. Kayak wow, itu sebenarnya bisa loh main loh, tapi asalkan kita bisa bagi waktu dengan baik gitu. Jadi mungkin di sini aku sedikit bagikan gitu ya, bagaimana nah, boleh biar sobat KPAI mengikuti apa yang Kak Fayana lakukan. Betul, oke. Jadi yang pertama adalah aku ini termasuk yang rapih dalam bikin administrasi jadwal dan target gitu. Jadi aku ini selalu bikin target dan jadwal harian nih Kang. Jadi misalkan di tahun, ini salah satu fun fact juga ya, jadi tahun 2019 aku itu sempat bikin kertas di A3 atau A4 gitu lah ya, pokoknya ada kertas yang aku isi itu target-target yang akan aku lakukan dan akan aku capai di tahun-tahun berikutnya, khususnya sampai dengan periode tahun 2022 gitu. Aku waktu itu nargetinnya kayak gitu, jadi target jangka panjang nih teman-teman. Dan waktu itu salah satunya aku nulis jadi dua diantaranya gitu ya, jadi ketua Forum Anak Kota Depok dan juga pengurus Forum Anak Nasional. Dan kemudian aku taruh kertas itu di kaca karena aku sering mengunjungi kaca, jadi biar aku lihat itu setiap hari gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan sering lewatnya di lemari atau misalkan sering lewatnya di misalkan kayak bagian apa gitu di rumah kalian, itu silakan letakkan di situ agar kalau misalkan kalian setiap menjalani hari-hari kalian dan lewat di situ, kalian bisa membaca nih target apa sih yang ingin kalian capai ke depannya. Dan fun fact-nya adalah satu persatu dari target yang aku tulis di situ semuanya tercapai tanpa ada satu kekurangan yang tidak tercapai. Alhamdulillah sampai di tahun 2022 ini. Karena menurut aku berdasarkan dari apa yang sudah aku dapatkan juga dari teman-teman aku yang kemudian juga menerapkan hal tersebut adalah ketika kita melakukan hal tersebut, ketika kita menuliskan target-target kita, target-target apa aja sih yang ingin kita capai. Misalkan teman-teman ingin nih di masa mendatang teman-teman bikin organisasi.
Atau misalkan teman-teman yang ingin jadi ketua OSIS, atau teman-teman misalkan ingin membuat program yang berhubungan sama perlindungan anak, silakan teman-teman tulis. Dan ketika teman-teman sering untuk melihat apa yang teman-teman tulis itu akan masuk ke alam bawah sadar teman-teman, dan itu akan mendukung apapun yang teman-teman lakukan untuk mencapai target tersebut. Gitu. Jadi silakan teman-teman terapkan ini. Yang pertama adalah target. Jadi target, baik itu target jangka pendek atau target jangka panjang, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Agar teman-teman juga tahu nih kedepannya teman-teman akan menghadapi apa, teman-teman akan misalkan melewati hal-hal seperti apa, jadi teman-teman udah siap dengan mimpi-mimpi teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah bikin jadwal. Aku di rumah udah 2 kali ganti buku kayaknya ya. Jadi buku tebal segini, isinya adalah jadwal-jadwal harian aku. Jadi semacam journaling gitu kan. Jadi misalkan nih di hari ini tanggal 12 Agustus ngapain, atau misalkan gitu ya? 14 Agustus gitu ya, aku bakal ngapain? Misalkan contohnya jam 7 sampai jam 3 aku ada di sekolah, misalkan aku belajar karena kewajiban aku sebagai seorang pelajar adalah belajar. Apalagi aku sebagai kelas 12 gitu ya, aku akan fokus UTBK misalkan atau SNMPTN dan lain sebagainya gitu ya. Jadi aku belajar dulu nih. Nah, kemudian setelah itu aku mulai nih, dari jam 4 sampai jam 6 misalkan aku ada rapat organisasi atau aku ada aktivitas apa, aku ada kegiatan menulis dan lain sebagainya. Jadi, segala kegiatan yang teman-teman lakukan itu tertulis semuanya. Jadi intinya adalah tertulis, teman-teman. Karena biasanya ada beberapa orang yang bikin jadwal, kegiatannya banyak, tapi hanya ada di otak aja. Jadi dia lupa nih gitu. Kan biasanya ada beberapa yang kayak, kadang kalau kita pikirin aja, itu seolah-olah banyak. Padahal sebenarnya sedikit loh teman-teman. Tinggal bagaimana kita untuk bisa merealisasikan atau mengimplementasikan apa yang sudah menjadi target kita aja. Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi adalah bikin jadwal. Sebenarnya nggak harus di kertas kok teman-teman. Kalau misalkan teman-teman malas untuk nulis atau malas beli buku gitu ya, silakan di handphone atau misalkan di kalender, bikin reminder dan lain sebagainya, asalkan teman-teman konsisten. Kemudian setelah teman-teman bikin target, bikin jadwal, ini versi aku ya, kalau misalkan teman-teman mau ngikutin silakan, tapi aku yakin bahwa masing-masing dari kita punya caranya masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagus apapun kita bikin jadwal, sekeren apapun kita bikin target-target kita di masa mendatang, kalau kita nggak bisa fokus, semuanya akan sia-sia. Jadi, walaupun misalkan nih banyak kegiatan yang dilakukan, misalkan jadi aktivis, jadi penulis, jadi misalkan seniman dan lain sebagainya, influencer juga, bikin konten kreator juga gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa fokus, itu semua akan sia-sia teman-teman. Kayak misalkan contohnya, aku lagi belajar nih, kalau dulu kan masih online gitu ya, waktu tahun 2020-2021 awal itu kan masih online ya, banyak yang online, kemudian belum untuk bisa PTM gitu ya, walaupun masih terbatas gitu kan teman-teman. Jadi waktu misalkan online dulu nih, teman-teman lagi belajar, kan belajarnya online. Jadi otomatis kalau misalkan ada rapat, kalau misalkan ada kegiatan, itu kan online juga. Kalau misalkan teman-teman melakukan 2 kegiatan yang sama, dua-duanya pasti nggak akan ada yang maksimal kalau misalkan teman-teman nggak fokus. Misalkan aku dulu juga pernah sebenarnya, makanya aku juga evaluasi diri juga nih teman-teman. Misalkan aku lagi belajar nih di sekolah, di laptop, tapi di handphone aku lagi ngedengerin rapat atau aku lagi ikut webinar. Pasti kan kalau misalkan kita ada 2 kegiatan itu kan pasti akan ada terdistraksi, jadi nggak fokus. Either kita nanti pas lagi dengerin belajar kita nggak dengerin webinar, atau kalau misalkan kita lagi dengerin webinar kita nggak dengerin pelajaran apa yang lagi diajarin sama guru kita. Jadi sebagaimanapun kita jadwal kita sebanyak apa, kalau misalkan kita nggak bisa fokus, itu semua nggak akan ada yang maksimal. Jadi misalkan yang belajar 50% hasilnya, yang webinar juga 50%. Jadi saran dari aku dan apa yang sudah aku lakukan adalah ketika aku sudah fokus di akademik aku, misalkan aku lagi di sekolah nih, kayak beberapa jam sebelum aku tapping ini gitu ya, aku lagi belajar gitu kan di sekolah, ya udah aku fokus belajar dulu aja, aku nggak akan mikirin hal-hal non akademik, aku nggak akan mikirin aku nanti rapat jam berapa, atau kayak nanti aku tapping jam berapa, atau misalkan aku nanti nulis berapa halaman gitu ya. Nah kalau misalkan aku sudah selesai belajar, barulah aku memikirkan hal-hal yang saat itu seharusnya aku pikirkan atau sudah menjadi jadwal aku. Jadi intinya adalah fokus. Karena sebenarnya ada yang bilang juga loh teman-teman bahwa multitasking itu nggak selamanya baik gitu. Karena kalau multitasking itu kan kadang jadi 50% gitu ya. Jadi nggak akan ada yang 100% banget. Jadi kalau saran dari aku tadi adalah aku tuh bikin target, kemudian juga bikin jadwal, kemudian juga bagaimana caranya untuk bisa fokus. Dan sebenarnya ada satu tambahan lagi sih teman-teman, ada tambahan gitu ya kalau dari aku pribadi adalah untuk bisa konsisten.
Sebenarnya konsisten ini susah ya, maksudnya ada beberapa teman-teman aku yang kemudian udah semangat nih di awal untuk bikin jadwal, tapi 1 tahun kemudian atau setengah tahun kemudian jadi udahlah males nggak usah bikin jadwal gitu. Sebenarnya itu silakan disesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman sudah merasa terbiasa dan nggak perlu lagi untuk bikin jadwal harian, silakan. Karena di beberapa kondisi aku juga demikian gitu. Karena misalkan aku sudah terbiasa nih untuk bikin jadwal, jadi aku udah inget di alam bawah sadar aku, abis ini aku mau ngapain, abis ini aku mau ngapain gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih butuh media tersebut untuk membantu teman-teman, silakan dilakukan dengan cara konsisten. Mungkin kalau dari aku kurang lebihnya seperti itu, Kang. Wah, 4 hal nih. Jadi Sobat KPAI, jadi cara membagi waktu, mengatur waktu dengan baik itu dengan cara 4 hal dari Kak Fai. Nah, tinggal bagaimana Sobat KPAI semuanya melakukan itu dengan baik. Ya, yang pertama adalah target Kak Fai ya. Kemudian juga jadwal. Kemudian fokus dan tambahannya bonus dari Kak Fai nih. Konsisten melakukan itu. Dan yang paling penting, jadwal ataupun lembar planning itu ditempel di mana Sobat KPAI sering banget lewat atau sering banget melihat begitu, seperti kalau Kak Fai tadi di cermin ya Kak Fai. Nah, bisa saja mungkin di depan lemari begitu, sehingga memang pas buka lemari, oh iya, saya punya planning ini gitu kan. Oh, ini belum tercapai. Oh, ini harus segera dilaksanakan. Nah, keren banget deh. Pokoknya Sobat KPAI tentunya mudah-mudahan bisa mengikuti jejak dari Kak Fai ini nih, terkait dengan bagaimana cara mengatur jadwal yang baik tentunya. Nah, Kak Fai, itu kan cara mengatur jadwal yang baik. Nah, kalau ini kan kalau saya lihat juga di profil Kak Fai itu memilih kepada literasi ya. Nah, ini kalau boleh tahu literasi, kenapa yang dipilih literasi Kak Fai? Menurut Kak Fai literasi itu seperti apa? Oke, kalau misalkan kita ngomongin soal literasi ya Kang dan teman-teman semua, pastinya teman-teman mungkin ada beberapa stereotip nih yang bilang gitu ya, berdasarkan dari survei yang sudah aku lakukan secara bersama dengan teman-teman aku gitu. Banyak atau beberapa orang-orang yang bilang bahwa literasi itu hanya sekedar kemampuan yang perlu dimiliki sama penulis atau jurnalis atau reporter aja gitu. Padahal sebenarnya definisi literasi itu sendiri ada banyak teman-teman. Kalau teman-teman cari ada 6 dasar literasi. Literasi digital, literasi finansial, literasi budaya kewargaan, baca tulis, dan juga teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Banyak banget pokoknya jenis dari literasi yang ada. Dan pada dasarnya literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa berbahasa. Yang mana itu bisa berpengaruh nih teman-teman kepada bagaimana cara teman-teman untuk bisa menganalisa sebuah permasalahan atau memecahkan sebuah permasalahan dan melatih teman-teman untuk bisa berpikir kritis gitu. Jadi sebenarnya literasi itu kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi juga. Public speaking itu juga didukung sama literasi, teman-teman. Kalau misalkan seorang public speaker, mungkin misalkan teman-teman pernah lihat nih seorang public speaker yang bicaranya ini lancar banget, kemudian kayak nggak ada AE-nya gitu ya kalau bahasa kita gitu ya teman-teman. Itu pasti beliau ini sudah riset atau sudah menulis terlebih dahulu nih poin-poin apa aja yang akan beliau sampaikan gitu. Karena sebelum kita bicara, alangkah lebih baiknya kita sudah riset atau sudah tulis poin-poin apa aja nih yang ingin kita ucapkan seperti itu agar tidak ada salah informasi misalkan, atau misalkan seorang narasumber gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada beberapa yang berpikir kayak, wah dia ditanyain apa aja kok bisa dijawab gitu ya. Nah pastinya beliau ini sudah riset dulu, kayak kira-kira pertanyaan apa yang akan diajukan ya. Kemudian beliau ini sudah banyak baca gitu ya. Kira-kira kalau begini jawabannya akan seperti apa baiknya kayak gitu. Jadi silakan teman-teman banyak-banyak baca, itu juga menjadi salah satu kuncinya. Jadi pada intinya menurut saya pribadi nih ya Kang, budaya literasi di Indonesia ini kan didukung juga ya sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa memang literasi itu, budaya literasi itu perlu dikembangkan di setiap jenjang. Jadi nggak cuman dari anak SD atau misalkan anak SMP, SMA aja, tapi misalkan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah atau misalkan guru-guru, orang tua itu juga perlu untuk mengembangkan budaya literasi. Karena literasi itu kan tadi ada banyak ya, literasi finansial, bagaimana seseorang untuk bisa menganalisa keuangannya gitu, kemudian juga bagaimana literasi digital itu sendiri, bagaimana untuk bisa mengoperasikan sebuah perangkat, gadget dan lain sebagainya. Kemudian juga literasi baca tulis, gimana seseorang bisa memahami bacaannya, kemudian juga mengimplementasikan apa yang dia tulis, apa yang dia baca, bagaimana dia untuk problem solving, bagaimana dia untuk bisa berpikir kritis dan sistematis melihat suatu permasalahan gak cuma dari satu sudut pandang aja. Banyak banget teman-teman hal yang bisa kita
dapatkan dengan budaya literasi. Jadi pada intinya budaya literasi itu nggak cuma kemampuan yang harus dimiliki sama seorang penulis aja atau seorang jurnalis, reporter yang memang pada dasarnya fokus terhadap dunia tulis menulis kayak gitu. Tapi berbagai profesi di Indonesia ini, mau jadi guru, menteri, pilot, DPR, misalkan apapun itu, chef dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan budaya literasi. Agar apa? Agar di masa mendatang nanti kita punya generasi muda atau generasi anak-anak bangsa yang kemudian bisa memecahkan permasalahan secara baik, bisa menganalisa sebuah informasi secara detail dan dengan bijak juga. Jadi itulah yang kita butuhkan. Dan kenapa sih penting? Kenapa sih aku ngambilnya literasi gitu? Padahal kan banyak banget ya bidang-bidang, misalkan kesehatan, pendidikan karakter, misalkan pendidikan akademik dan lain sebagainya. Karena menurut aku fondasi literasi itulah yang perlu diciptakan sebelum kita masuk ke kompetensi lainnya. Misalkan contohnya, kita ingin atau misalkan kita suka nih di bidang seni musik contohnya. Kita kan pasti perlu riset dulu ya, seni musik itu tentang apa, harus belajar dulu. Nanti kalau misalkan kita mendapatkan permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan di seni musik, kita harus berlaku seperti apa gitu. Jadi segala sesuatu atau profesi apapun yang akan menjadi profesi kita di masa mendatang, budaya literasi adalah kuncinya. Sebelum kita mempelajari kompetensi selanjutnya, literasi itulah yang menjadi fondasi. Karena kalau boleh cerita juga nih teman-teman, awalnya aku nggak punya planning yang sebesar itu, bahwa aku akan bisa berbicara di depan banyak orang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena aku sering baca, aku sering diundang jadi narasumber, kemudian itu semua menjadikan aku untuk bisa mendorong kemampuan atau kompetensi public speaking aku. Jadi kemampuan public speaking aku, kemampuan organisasi aku, kemudian juga bagaimana aku untuk bisa berproses dan terus belajar, itu semua didukung dari fondasi literasi yang aku miliki. Bukan berarti di sini aku kayak bisa semuanya gitu ya teman-teman, aku pastinya harus banyak banget belajar dari teman-teman semua. Karena pada intinya berproses itu adalah suatu hal yang jauh lebih penting daripada hasilnya. Tapi di sini aku berbicara juga nih teman-teman bahwa sebelum kita mempelajari kompetensi-kompetensi lainnya, baik itu public speaking, soft skill, hard skill, apapun skill-skill yang ingin kita miliki, fondasi literasi itulah yang menjadi dasarnya. Kayak misalkan permasalahan zaman sekarang. Contohnya perundungan atau bullying yang paling dekat sama anak-anak gitu ya contohnya, itu kan banyak banget dilakukan di zaman dahulu kalau misalkan kita pernah lihat datanya dan lain sebagainya gitu ya, atau misalkan di anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu mungkin perundungan itu masih seringkali terjadi gitu teman-teman. Dan pastinya itulah yang perlu menjadi peran kita, di mana kita perlu untuk bisa mengembangkan budaya literasi kepada anak-anak itu. Agar apa? Agar anak-anak bisa berpikir nih bahwa wah hal ini tidak baik gitu, hal ini tuh salah. Kita harus menunjukkan atau mengedukasi teman-teman kita bahwa kita nggak boleh saling melakukan perundungan. Kita nggak boleh untuk bisa mengambil keputusan untuk bisa membuli orang secara langsung kayak gitu. Jadi silakan teman-teman semua, ini menjadi peran kita bersama bahwa budaya literasi ini sebenarnya nggak cuman bukan dari pemerintah aja teman-teman. Misalkan teman-teman pernah mikir nih kayak kenapa ya Kementerian Pendidikan ada gerakan literasi sekolah, ada kurikulum merdeka, ada Merdeka Belajar gitu ya. Kenapa sih harus banget kita untuk bisa mengembangkan budaya literasi? Karena ya memang literasi itu sebagai batu loncatan bisa dibilang teman-teman kepada kompetensi-kompetensi yang selanjutnya perlu untuk kita miliki. Mungkin kalau dari aku kurang lebihnya seperti itu sih Kak. Ya, jadi memang literasi yang dipilih oleh Kafa ini karena literasi adalah sebuah fondasi yang harus terus dibangun dengan kuat begitu ya Kafa ya. Betul. Public speaking butuh literasi tadi Kak Fai sampaikan. Kemudian juga menulis buku ya tentunya dengan literasi-literasi yang ada begitu ya Kak Fai ya. Betul. Nah, kalau saat ini Kak Fai ini terkait dengan literasi yang dilakukan oleh Kak Fai melalui media apa? Apakah menggunakan buku ataukah media online saat ini yang saat ini memang ramai banget nih orang-orang ataupun anak-anak ataupun remaja yang saat ini menggunakan internet. Nah, untuk saat ini Kak Fai melakukan literasi kepada anak dan remaja menggunakan media apa? Oke, kalau dari media itu sendiri sebenarnya beradaptasi dan berkembang sih ya Kang. Karena kan kalau misalkan dulu nih sebelum ada pandemi, itu biasanya kalau aku ngisi-ngisi acara atau kolaborasi sama teman-teman di seluruh Indonesia yang keren-keren banget gitu ya, itu kan aku datang langsung. Jadi media aku itu adalah untuk berbicara, baik itu secara offline di tempatnya atau misalkan di suatu forum kayak gitu. Atau misalkan kalau aku menjadi seorang penulis, medianya adalah ya buku itu sendiri gitu. Jadi teman-teman membaca buku yang kemudian teman-teman
teman-teman resapi gitu ya pesan moralnya, dan itu menjadi media aku juga, salah satu media aku juga. Jadi bisa dari buku, kemudian bisa dari aku public speaking secara langsung gitu ya, mendatangi tempat-tempat di seluruh Indonesia. Dan boleh cerita juga nih Kang, dulu sempat aku menjadi pembicara termuda di tahun 2018 di Kuala Lumpur International Book Fair. Jadi ada almarhum Sapardi Djoko Darmono, kemudian juga ada Kak Andrea Hirata di sana gitu. Jadi penulis-penulis yang kemudian berbicara di sana memberikan motivasi kepada anak-anak atau misalkan orang tua yang ada di Malaysia itu atau di Kuala Lumpur International Book Fair itu. Dan aku menjadi salah satu pembicaranya juga dan menjadi pembicara termuda juga gitu. Jadi sebenarnya banyak banget media-media yang sebelum pandemi itu bisa kita lakukan. Baik itu dari buku, atau misalkan kalau aku lagi diundang menjadi narasumber di media TV, atau misalkan di media radio, atau misalkan di media koran, majalah, kayak gitu ya. Atau misalkan aku mendatangi secara langsung teman-teman di seluruh Indonesia yang keren-keren banget. Tapi kemudian setelah ada pandemi nih teman-temannya di tahun 2020, itu semua menjadi beradaptasi. Jadi yang pada awalnya kita mendatangi langsung gitu ya tempat-tempat di seluruh Indonesia, harus online. Jadi secara media daring, kemudian membanyakkan konten-konten kreator yang ada di Instagram, yang ada di Twitter, yang ada di Facebook, yang ada di Google, website dan lain sebagainya, itu kita kembangkan. Kemudian kalau misalkan ada seminar-seminar, jadi webinar namanya gitu ya. Webinar jadi, ya. Jadi zaman sekarang mungkin teman-teman udah familiar ya sama jadi daring, betul banget. Jadi kemudian yang awalnya offline kita beradaptasi menjadi online. Jadi sebenarnya intinya adalah media apapun yang teman-teman lakukan itu nggak akan ada yang salah. Kayak, kamu salah banget nih ngambil medianya media online, harusnya kan secara langsung gitu. Disesuaikan aja dengan bagaimana sasaran kita dan perkembangan zaman yang terjadi. Kita kan nggak akan ada yang tahu ya bahwa COVID-19 ini akan datang dan sampai ke Indonesia. Kita nggak akan ada yang nge-expect gitu teman-teman. Kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngeramal kalau COVID-19 ini akan datang ke Indonesia tahun 2020 dan kita diharuskan untuk bisa lockdown gitu. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi, medianya itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Kalau misalkan sekarang itu dibutuhkan untuk bisa online, aku berusaha mungkin untuk bisa memberikan informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang aku dapatkan itu secara online juga, secara media daring. Kurang lebih dari aku seperti itu sih, Kang. Ya, memang apapun yang itu mau online, mau offline, atau mau koran, atau mau buku, yang penting literasinya yang dilakukan dengan baik dan benar, begitu ya, Kak Fai ya. Betul. Bergerak terus untuk membangun anak-anak ataupun remaja Indonesia yang memang berkualitas tentunya dengan fondasi literasi. Betul. Nah, Kak Fai, tentunya kan tadi Kak Fai hobinya membaca buku, terus menulis. Nah, menumbuhkan minat untuk membaca buku itu caranya seperti apa Kak Fai? Biar semua Sobat KPI tahu, minat membaca buku, minat menulis buku. Nah, kan kemauan yang dalam hati ya, agar konsisten. Nah, ini kira-kira apa trik and tipsnya nih Kak Fai? Oke, kalau gimana sih caranya gitu ya? Mungkin memang buat teman-teman yang belum terbiasa untuk membaca buku atau belum terbiasa untuk menulis, itu pasti akan ada kesulitan atau tantangan-tantangan tersendiri teman-teman untuk bisa memulai hal tersebut. Jadi aku juga mengerti karena beberapa teman-teman aku itu juga mengalami hal tersebut. Jadi ada beberapa perbedaan nih Kang di antara kalau misalkan kita ingin menumbuhkan kesadaran anak TK, SD, SMP, SMA dan kuliah gitu. Jadi masing-masing punya tantangannya tersendiri. Beda-beda ya. Intinya beda-beda. Misalkan anak SD yang harus ditunjukkan dari lingkungan terdekatnya, karena kan biasanya anak-anak kecil itu kan melihat apa yang dilakukan sama orang-orang terdekatnya ya, mulai dari orang tuanya sendiri. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa melakukan hal yang ingin anak itu lakukan di depan mereka gitu ya. Kemudian kalau misalkan di anak SMA, karena mereka sudah terbiasa dan nyaman dengan lingkungan mereka sendiri, kita mau nggak mau harus bisa untuk mendorong mereka keluar dari zona nyaman mereka dan mulai untuk membaca gitu. Jadi masing-masing jenjang ini memiliki tantangannya tersendiri kalau dari aku pribadi, Kang. Dan sebenarnya pada intinya, bagaimana sih cara untuk menemukan kesadaran gitu ya? Poin utamanya adalah mulai dari apa yang teman-teman sukai dan apa yang dekat sama teman-teman semua. Jadi aku selalu bilang nih kepada teman-teman di sekitar aku gitu, bahwa untuk bisa menulis dan membaca, kita nggak perlu untuk bisa langsung membaca sehari 100 buku gitu. Itu kan pasti akan berat banget ya teman-teman ya.
mulai aja dulu dari apa yang teman-teman sukai atau apa yang teman-teman minati gitu. Misalkan teman-teman suka olahraga, silakan cari buku-buku yang memang berhubungan sama olahraga gitu. Atau misalkan teman-teman sukanya nonton film, coba aja mulai dengan membaca buku yang kemudian filmnya teman-teman tonton gitu. Jadi silakan baca buku mulai dari apa yang teman-teman suka. Nah itu kan berdasarkan genre ya. Nah ini bisa mulai dengan hal yang teman-teman sering kali lakukan. Jadi gini Kang, biasanya kan kalau misalkan kita memberikan tips and trick gitu ya kepada teman-teman di lingkungan sekitar di Indonesia, gimana caranya untuk menumbuhkan kita bisa baca buku, ayo mulai aja dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka nggak punya kesadaran dari diri mereka sendiri, pastinya nggak akan bisa. Mau kita dorong segimanapun, mau programnya sebagus apapun, ya mereka nggak akan mau, nggak akan gerak gitu. Jadi pada dasarnya tuh berasanya dipaksa gitu kalau misalkan bahasa zaman sekarang gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk kita bisa mempunyai kesadaran tersebut? Pada intinya adalah mulai dari diri sendiri, teman-teman. Karena misalkan nih, teman-teman tahu bahwa di masa mendatang, teman-teman semualah yang akan menjadi generasi emas gitu. Teman-teman semualah yang akan meneruskan perjuangan Bapak Ibu sekarang yang duduk di kursi orang-orang penting gitu. Jadi, teman-teman semua harus punya kesadaran itu. Teman-teman harus punya kesadaran bahwa teman-teman semualah yang akan menjadi orang-orang penting di masa mendatang. Makanya harus ada target juga yang tadi sebelumnya sempat aku sebutkan. Jadi dengan teman-teman punya target, dengan teman-teman punya mimpi-mimpi besar, itu pastinya nantinya akan mendorong alam bawah sadar teman-teman untuk mulai memiliki kesadaran. Mulai dari diri sendiri dulu aja gitu. Jadi mulai dengan kesadaran yang ditumbuhkan dari diri sendiri. Gimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran itu? Kenali diri teman-teman masing-masing. Kenali sebenarnya passion teman-teman tuh ada di mana sih? Potensi teman-teman tuh apa sih? Minat bakat teman-teman tuh apa sih gitu. Silakan teman-teman semua cari. Silakan teman-teman semua kenali gitu ya. Apa sih sebenarnya passion dan minat aku? Oh, misalkan aku suka seni atau misalkan aku suka nonton film, aku sukanya olahraga, aku sukanya belajar matematika dan lain sebagainya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan porsi teman-teman masing-masing gitu. Jadi, dengan teman-teman semua sudah mulai mengenal diri teman-teman masing-masing, nantinya akan mudah untuk memiliki kesadaran. Jadi, poin pertamanya adalah kenali dulu nih, apa yang akan aku lakukan ke depannya. Setelah teman-teman mulai mengenal diri teman-teman masing-masing, barulah teman-teman mulai untuk menumbuhkan kesadaran itu dari diri teman-teman masing-masing. Nggak bisa didorong sama orang lain. Orang lain itu hanya bertugas untuk bisa mendukung, untuk bisa mengapresiasi. Tapi semua jenis kesadaran apapun yang perlu dibangun itu berawal dari bagaimana cara diri kita untuk membangun kesadaran tersebut. Jadi sebenarnya semuanya kembali kepada diri kita. Dan gimana sih kalau kita udah punya kesadaran nih Kak, kita udah bisa menemukan passion dan potensi kita ada di mana, mulai dari apa yang teman-teman sukai. Seperti yang sebelumnya sudah aku bilang. Jadi aku boleh cerita juga mungkin ya Kang, bahwa aku ini punya organisasi yang sebelumnya sudah sempat aku sebutkan, bahwa aku ini membuat organisasi di kelas 12 ini di tahun 2022, di awal 2022 ini namanya adalah Self Grow Indonesia. Jadi Self Grow Indonesia ini adalah organisasi yang memang fokus terhadap pengembangan generasi muda atau pengembangan karakter generasi muda di masa mendatang gitu ya, yang memang berbasis pada literasi. Dan program-program yang kita lakukan itu memang berhubungan sama bagaimana seorang individu untuk bisa berkembang, tapi memang basisnya adalah literasi. Karena balik lagi, literasi itu adalah fondasi semuanya. Gitu. Dan program-program apa sih yang kita lakukan gitu ya? Salah satu programnya untuk bisa menumbuhkan kesadaran adalah mulai dengan apa yang teman-teman itu sukai. Jadi ada salah satu program namanya Rangkai Kisah. Rangkai Kisah ini adalah kalau misalkan bahasa gampangnya gitu ya teman-teman, ini adalah lomba menulis, tapi bukan sekedar lomba menulis aja. Jadi lomba menulisnya ini teman-teman dibimbing sama pengurus dari Self Grow Indonesia ini, dan teman-teman cukup tulis 1 hari minimal 1 paragraf. Nggak berat kan? 1 paragraf doang gitu. 3-4 kalimat aja cukup gitu. Jadi memang di sini kami melaksanakan Rangkai Kisah ini selama 2 minggu, selama 14 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa hitung, kalau sehari teman-teman tulis 1 paragraf, pasti 14 hari udah jadi 14 paragraf gitu kan ya. Jadi udah bisa nih jadi 1 cerita yang utuh gitu, 1-2 halaman lah gitu. Itu pun kalau minimal, kalau maksimal ya silakan teman-teman kembangkan sendiri. Dan gimana sih caranya untuk menghasilkan si 1 paragraf ini setiap harinya adalah dengan kita memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk melakukan aktivitas apapun yang mereka lakukan setiap harinya. Misalkan ada yang dengerin lagu,
Silakan teman-teman tulis kira-kira pesan apa ya atau cerita apa ya yang ada di lagu tersebut. Teman-teman tulis dalam bentuk satu paragraf itu. Atau misalkan teman-teman ada yang suka gambar. Silakan teman-teman tuliskan kira-kira ide apa ya atau pesan apa nih yang ada di gambar yang teman-teman gambar itu. Atau misalkan teman-teman ada yang suka olahraga. Silakan teman-teman tuliskan kegiatan atau hal apa sih yang teman-teman dapatkan dari teman-teman berolahraga hari itu. Atau teman-teman ada yang nonton film, teman-teman bisa mengulas atau menceritakan kembali isi apa sih yang udah teman-teman tonton di film tersebut. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada apa yang teman-teman sukai. Yang kemudian teman-teman mulai nih untuk menuliskannya minimal satu paragraf aja. Jadi memang di rangkai kisah ini kami memberikan pemahaman bahwa literasi itu nggak harus teman-teman baca aja. Memang membaca itu menjadi salah satu dorongan teman-teman untuk bisa menulis. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak bisa langsung untuk membaca, susah nih untuk membaca, mulai aja dulu dari apa yang teman-teman sukai. Baik itu bidang olahraga, seni, akademik, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman lakukan apa yang teman-teman sukai dan mulai perlahan untuk menyambungkan apa yang teman-teman sukai ini atau kompetensi yang teman-teman lakukan ini dengan budaya literasi yang perlu teman-teman miliki. Jadi memang pada intinya adalah untuk bisa menumbuhkan kesadaran mereka, dimulainya harus dari diri mereka sendiri, Kang. Dan juga dimulai dengan passion dan potensi apa sih yang ada di sekitar mereka dan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Karena kegiatan apapun yang kita lakukan, semuanya ada bidang literasinya, termasuk public speaking juga. Jadi di sini kami juga memberikan pemahaman bahwa gimana caranya untuk bisa memulai budaya literasi adalah dengan melakukan kompetensi yang teman-teman miliki, disambungkan dengan budaya literasi. Mungkin dari aku seperti itu, Kang. Ya, artinya kita lihat dulu fashion kita, lihat dulu diri kita ya, Kak Fa ya. Kenali dulu nih diri kita apa, fashionnya, oh olahraga, baca buku-buku olahraga, begitu ya teman-teman, Sobat KPAI. Kemudian juga apa tadi Kak Fa, sukanya berenang atau sukanya seni ya, baca buku-buku tentang seni ya. Begitupun dengan menulis ya Kak Fa ya. Karena tadi Kak Fa juga memberikan tips bahwasanya coba teman-teman melakukan 1 hari 1 paragraf untuk menulis. Nah, 2 minggu berarti kan sudah banyak banget tuh tulisannya. Kalau 1 hari 1 paragraf itu kan Kak Fa ya. Nah, ini coba dah teman-teman, Sobat KPAI dimanapun Anda berada tentunya lakukan tips and trick ini sehingga memang teman-teman bisa menumbuhkan minat teman-teman untuk membaca dan juga menulis. Nah, Kak Fai, selanjutnya kan saya yakin si Kak Fai berbagai kegiatan dilakukan lancar gitu. Tapi ada gak sih Kak Fai tantangan yang dihadapi oleh Kak Fai tentunya dalam memajukan partisipasi serta menyuarakan aspirasi anak? Apakah di bidang literasinya atau kan di bidang apapun? Oke, mungkin kalau dari tantangan itu sendiri ada 2 ya, Kang. Yang pertama mulai dari pembagian waktu gitu. Jadi memang bagaimana seorang individu itu untuk bisa membagi waktu 24 jam yang mereka miliki. Karena kan sebenarnya masing-masing manusia punya waktu 24 jam yang sama ya, tapi bedanya adalah bagaimana dan kegiatan apa yang mereka lakukan, itulah yang menjadi pembeda. Apakah mereka akan melakukan 24 jam itu dengan kegiatan yang produktif atau hanya sekedar bahan dan lain sebagainya gitu. Itu adalah keputusan masing-masing individu gitu. Jadi yang pertama adalah tantangannya itu dari pembagian waktu, baik dari diri aku sendiri maupun dari orang lain. Karena biasanya kalau misalkan seorang aktivis bikin program atau aktif dalam sebuah kegiatan, itu kan pastinya masing-masing sasarannya punya kesibukannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita bikin program atau kita sedang mentargetkan seseorang untuk memiliki budaya literasi yang tertentu, itu kan pastinya kita bahasa kasarnya itu menyita waktu mereka. Tapi bukan secara sia-sia ya teman-teman, tapi untuk hal yang produktif. Jadi kita mengambil waktu teman-teman di luar sana untuk kemudian melakukan aktivitas yang kita gunakan atau misalkan kita lakukan, kita biasa lakukan juga gitu. Jadi yang menjadi program kita sesuaikan nih dengan waktu yang mereka miliki. Jadi kadang tantangannya di situ sih, baik dari diri aku sendiri untuk membagi waktu aku antara aku menjadi seorang pelajar, aku menjadi seorang aktivis, kemudian juga aku menulis dan lain sebagainya, itu aku sesuaikan gitu. Kemudian juga dengan menyesuaikan kegiatan atau aktivitas mereka dengan kegiatan atau program yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah dengan beradaptasi dengan kegiatan apapun atau aktivitas apapun yang terjadi.
Kayak misalkan nih, di tahun 2020, itu kan tahun pertama aku menjabat sebagai Ketua Forum Anak Kota Depok. Tiba-tiba pandemi, teman-teman, dan gak ada yang tahu. Padahal aku baru 3 bulan menjabat sebagai ketua dan udah banyak banget program-program yang kita rencanakan gitu. Tapi mau gak mau, semuanya harus diadaptasi. Nah, mungkin mulai dari situ sih tantangannya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pejuang gitu ya, misalkan perlindungan anak itu sendiri, atau pejuang budaya literasi, atau pejuang apapun gitu ya, kegiatan yang teman-teman geluti zaman sekarang, itu adalah bagaimana kita untuk bisa beradaptasi gitu. Jadi mulai dari kemarin pandemi COVID-19 atau misalkan beradaptasi juga dengan karakter orang yang berbeda-beda, itu banyak banget loh teman-teman. Kayak misalkan ada anak yang ikutan webinar udah semangat banget, tapi ada anak juga yang ikutan webinar ini masih malas-malasan atau misalkan belum bisa mendapatkan materinya secara jelas, banyak nanya dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget karakter orang yang berbeda-beda dan itu semua harus kita sesuaikan. Jadi kita jangan marah kalau misalkan target atau indikator keberhasilan program kita itu belum sampai kepada orang-orang. Itu bukan berarti orang-orang itu yang salah, tapi bagaimana cara kita sebagai seorang aktivis atau seorang pegiat gitu ya, untuk bisa menyesuaikan program kita dengan sasaran-sasaran kita. Karena masing-masing orang itu kan punya karakter yang berbeda-beda, karakternya masing-masing, dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk bisa seidealis program yang kita lakukan gitu teman-teman. Jadi silakan, kalau dari aku pribadi adalah tantangannya yang pertama soal pembagian waktu, baik itu dari aku sendiri maupun juga dari orang lain. Kalau untuk yang kedua adalah bagaimana penyesuaian gitu, penyesuaian antara karakter aku, karakter orang-orang di sekitar, atau misalkan karakter sasaran-sasaran program, atau misalkan karakter-karakter pengurus dan lain sebagainya, itu semua disesuaikan juga dengan kegiatan-kegiatan atau misalkan cuaca. Kalau misalkan tiba-tiba kita pengen kegiatannya offline, outdoor, tiba-tiba hujan gitu kan, nah itu bisa menjadi salah satu bagian adaptasi juga. Karena kalau misalkan dari yang aku dapatkan gitu ya teman-teman, kehidupan itu 10%-nya adalah bagaimana sesuatu itu terjadi di luar kontrol kita. Tapi 90%-nya adalah bagaimana reaksi kita untuk menanggapi hal yang tidak bisa kita kontrol itu. Dan itulah poin yang kedua, teman-teman. Kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, misalkan karakter orang yang misalkan berbeda dengan karakter kita, atau misalkan contohnya pandemi COVID-19, itu adalah 10%-nya aja. Nah, 90%-nya itu adalah bagaimana kita untuk bisa memaknai hal tersebut menjadi positif. Mungkin kalau dari aku seperti itu sih, Kang. Ya, Kak Fai, terakhir terkait dengan adakah pesan untuk seluruh anak Indonesia agar dapat menjadi seorang anak yang sehat, ceria, bahagia, dan produktif? Nih Kak, pesan Kak Fai untuk anak Indonesia. Oke, Kang. Kalau dari aku pribadi, mungkin aku juga di sini mengingatkan bahwa kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah protes sama yang namanya proses. Bahkan dari aku pribadi atau misalkan orang-orang di lingkungan sekitar itu perlu untuk terus belajar. Jangan pernah cepat untuk merasa puas akan sesuatu yang kita lakukan. Karena pastinya akan masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah protes sama yang namanya proses. Jalanin aja dulu semua kegiatan yang kita lakukan. Kemudian kalau dari aku pribadi, stop comparing yourself with others, karena jangan sampai kita membandingkan diri kita sama orang lain, kemudian kita jadi insecure, kita nggak jadi diri kita sendiri, kita berusaha untuk menjadi orang lain, itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan teman-teman. Karena masing-masing dari kita punya keunikannya masing-masing. Misalkan nih kita melihat orang yang sudah sangat berkembang, kita melihat bahwa rumput tetangga itu pasti akan lebih hijau ya teman-teman ya. Padahal kita nggak sadar nih, mungkin rumput di rumah kita udah berbunga, tapi nggak kita kembangin aja gitu. Jadi silakan teman-teman semua fokus sama diri teman-teman masing-masing. Karena kalau misalnya kita fokusnya sama orang lain, yang akan berkembang ya orang lain itu, kita nggak akan ada kemajuan gitu. Jadi silakan teman-teman semua fokus kepada diri teman-teman masing-masing, passion, potensi apapun yang teman-teman miliki, tidak perlu untuk membandingkan diri kita sama orang lain, cukup bandingkan diri kita dengan waktu yang sudah berjalan. Apakah kita sudah menjadi orang atau anak yang lebih produktif, lebih ceria gitu ya, lebih sehat gitu teman-teman. Silakan teman-teman sesuaikan dengan porsi teman-teman masing-masing, karena masing-masing orang punya target mereka sendiri, masing-masing orang punya apa yang ingin mereka capai sendiri-sendiri, cita-cita mereka sendiri, dan juga apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Jadi intinya fokus terhadap diri teman-teman masing-masing untuk nantinya teman-teman bisa menjadi generasi muda atau generasi emas yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia untuk melindungi anak-anak dan seluruh bangsa Indonesia ini. Mungkin dari aku seperti itu, Kang. Terima kasih. Ya, itu tadi Sobat KPAI, pesan dari Kak Fai untuk Sobat KPAI se-Indonesia. Tentunya itu fokus kepada diri sendiri,
jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Cari tahu fashion kita sehingga memang kita bisa mengembangkan diri kita dengan baik, dengan ceria dan lebih produktif lagi. Betul. Ya Kak Fai, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng dengan Sobat KPAI. Tentunya banyak hal, banyak ilmu yang kita dapatkan dari Kak Fai. Banyak juga beberapa hal terkait dengan literasi yang memang harus terus kita galakan untuk anak Indonesia dan juga untuk para remaja di Indonesia. Nah, Sobat KPAI, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Fayana. Tentunya jangan lupa nih, kita terus mengajak agar selalu like, kemudian komen, share video ini, dan tentunya jangan lupa subscribe di bawah ini. Ya, Sobat KPAI, itu tadi tentunya terima kasih Kak Fai, sehat selalu. Terima kasih kembali. Salam untuk teman-teman, salam untuk keluarga, salam untuk Forum Anak Daerah Depok ya. Ya Kak Fai ya. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Kak Fai. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Bincang-bincang Sobat KPAI.